ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Puji serta syukur sudah selayaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pada hari ini adalah kita masih diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap gerak dan langkah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang makbulan, yaitu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Qayyimul Masjid yang telah mengizinkan kami untuk menyelenggarakan acara daurah Quran pada sore hari ini. Dan juga kami berterima kasih kepada PJ10 Nurul Huda dan juga kepada remaja Masjid Nurul Huda, kepada Ustadz Amin yang telah menyempatkan hadir pada sore hari ini, dan juga kepada setiap elemen yang telah berkontribusi untuk terselenggaranya acara daurah Quran pada sore hari ini. Dan juga kami memohon maaf kepada seluruhnya, kepada semua mustami bila ada di dalam penyelenggaraan acara daurah Quran ini banyak kesalahan ataupun kekurangan dari kami semuanya. Sebelum beranjak kepada materi, insya Allah akan ada sambutan terlebih dahulu, yaitu yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Undang. Kepada Al-Ustadz Undang kami persilahkan. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji sinaran syukur urang panci sami-sami panjatkeun ka Allah anu Maha Kuasa. Bapak parantos maparin kanikmatan pirang-pirang kaum sadayana, wabil khusus sumangat pikeun ngalaksanakeun thalabul ilmi, program pemuda anu mudah-mudahan tiasa dalam, tiasa kontinu, ulah obor bararak sumangatna, tapi sumangat anu berakhir-akhir, berapi-api, artosna sing mayang lah gitu. Sabab pada malam ditikar 10 teh sanes seueurna tapi dawana nya kitu deui. Sumangat pikeun silaturahim dina raraga nanjarkeun dinullah agama Allah, sabab ngan ukur kusumangat ruhul jihad anu bakal bisa ngerekeun kakuatan musuh kafir wani ngahina ka Islam. Presiden sama tah di Prancis teh wani, nah kuduna ge pemuda leuwih wani tibatan batur wani ngahina Islam, urang wani maehan anu ngahina Islam. Sumangatna gitu, iskariman
aumut syahidan tibatan dikakaya ku orang kafir leuwih baik maut. Nah itu mudah-mudahan para pemuda biasa punya semangat untuk membela Islam dan umat Islam. Kalihna dibimbing, diarahkan, dikiatan Ustaz Amin, mudah-mudahan akidahna semakin kiasan. Ulah sieun paeh da paeh mah bakal gitu saha bagi bakal paeh. Ngan kudu paeh nanti dina kayaan iskaliman aumut syahidan, mun hirup dina kayaan terhormat, mun maut dina kayaan sebagai syuhada, termasuk corona teu kudu sieun da jadi syuhada urang oge insyaallah. Rupina sakitu minangka pangdeudeuh pangjajah mangga Ustaz paparin kakiatan dorongan pikeun para pemuda dari kolot majikanna terek diajak perang teh aduh diajak jihad teh loba pisan pertimbangan sugan ari pemuda mah keuneng ludeuk wani jeung gelut-gelutna ai kolot mah loba teh ripuhna di bawah ngaji oge geus polisi ngumpul di sisi teu ngumpul di sisi jadi sireup di sisi bari peureum tah kolot mah kitu. Alhamdulillah mudah-mudahan para pemuda lebih semangat, lebih terpacu dengan adanya tantangan-rintangan dari orang-orang kafir. Bukan semakin melemah, tapi semakin tumbuh semangat untuk membela li'ila'i kalimatillah, menegakkan, menjunjung tinggi kalimat Allah. Berbeda sakitu minangka pangjajah dog-dog pangrewong ieu mah lauk buruk milu wijah dar hayang tampil segala beda eta cenah Ustaz Amin streaming cenah waduh ieu rada gaya ieu. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz Undang yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan pembukaan atau sambutan dari Al-Ustaz Undang ini memberikan kita semangat pada sore hari ini untuk lebih memperhatikan Al-Ustaz ketika nanti memberikan ceramahnya. Terus banyak semangat Pak. Insya Allah. Ibu-ibu semangat Pak. Salah. Ibu-ibu semangat Bu. Kopi. Ya, sebelum kita berlanjut kepada materi, sebelumnya ada info terlebih dahulu. Bila nanti dari mustami sekalian ada yang ingin bertanya, nanti insya Allah kami persiapkan tulisannya. Nanti bisa dikumpulkan kepada Ajami untuk pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah. Nanti juga dari ibu-ibu juga bisa dikumpulkan kepada pemuda yang ada di bawah. Untuk lebih mengefektifkan waktu, dipersilahkan kepada Al-Ustaz Amin yang akan menyampaikan materinya, yaitu terkait Maulid Nabi SAW. Bukan diperingati tapi sebagai peringatan. Kepada Al-Ustaz Amin kami persilahkan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadullah ma'al jama'ah al-hadis. Sembah sujud pangabdian pamujaan tinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas nu maha asih nu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabae nu ibadah nurutkeun galu rasulna. Para wargi miwah para sepuh utamina pun guru, orang tua dan pimpinan kita Ustadz Undang. Begitu juga para sesepuh, pimpinan jamaah, serta
para tokoh di PJ Persis 10. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan angin ti alhamdulillah. Wireh kukudroh irodah sinarang inayah ti mantena, khususna kanggo sim kuring ninca kacinta asih masjidna tos agreng. Jadwal khutbah terakhir masih dihandap duka tahun sabaraha. Tangtos ieu gambaran sim kuring alatan langka kacinta asih. Tapi tadi ge kasesepuh ngadugikeun sanes agul ku sibuk. Tapi nuju diajar ngelola kasibukan insya Allah. Tapi tali batin mah salawasna baris ngait utamina karena rupaning sedekah jariyah. Oge ilmu para sesepuh khususna dicinta asih anu ageng pisan khususna kanggo sim kuring dina ngarojong istiqomah di jalan dakwah. Satacan sim kuring ngadadar ngaguar, sim kuring nedawidi jalaran kajian rutin PC Pemuda Persis Batu Nunggal di Rojong ngiring aub ikhwatu iman sanes mung di Jawa Barat seueur ikhwatu iman anu teu ngartos bahasa Sunda. Kumargi kitu sim kuring nedawidi bahasa pangjajakna nganggo bahasa Indonesia. Bapak Ibu baik yang hadir di majelis ini maupun yang tetap setia mengikuti daurah Quran, pimpinan cabang Pemuda Persis di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Sigabah dan Facebook Pemuda Persis Batu Nunggal. Alhamdulillah atas kudroh iroda serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan kembali di kajian rutin pimpinan cabang Pemuda Persis yang biasa mengambil tempat di daerah pimpinan jamaah Kebon Gedang sebagai PJ bungsu di pimpinan cabang Persis dan Pemuda. Tetapi juga untuk tahun berikutnya ada usulan selain dengan hikmah adanya COVID-19, maka kajian ini berusaha untuk diputar. Selain tadi membangun hubungan kekuatan antar potensi pemuda di tiap pimpinan jamaah, juga membangun hubungan yang erat terutama dengan para sesepuh di tiap jamaah yang tak boleh kendor di dalam upaya kaderisasi ulama dan mujahid dakwah khususnya di cabang Batu Nunggal untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Qadarullah untuk bulan ini di Cinta Asih ini, materi yang akan kita bahas adalah menempatkan rasa dan sikap cinta kita kepada Nabi, terutama berkenaan dengan satu momen besar yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Terlepas dari persisnya hari dan tanggal berapa kelahiran beliau di bulan Rabiul Awal ini, tetapi momen inilah yang terkadang perlu untuk dievaluasi secara penyikapan proporsional. Salah satu di antara wejangan yang Nabi sampaikan menerjemahkan tajuk Allah di dalam Al-Quran sebagai tolok ukur bahwa sosok Nabi adalah ukuran ketaatan kepada Allah, wujud dari pengakuan cinta kepada Allah.
Saya yakin Bapak Ibu, para pemuda di Batu Nunggal, ayat ini merupakan ayat yang tidak asing lagi. Dengan ungkapan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Maka oleh Nabi, perintah ini diterjemahkan secara operasional menjadi juklak dalam beberapa ragam bahasa. Nabi mengungkapkan man ahabbani, man ata'ani faqad ahabbani. Barang siapa yang mentaati aku, itulah ciri bahwa yang bersangkutan mencintaiku. Wa man ahabbani, barang siapa yang mencintaiku, faqad ma'i fil jannah, maka sungguh ia akan bersamaku di surga. Inilah diantara petunjuk, baik pedoman di dalam Quran maupun petunjuk operasional. Bukti kita cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti syariat Rasulnya. Bukti bahwa kita adalah cinta kepada Rasulnya adalah dengan menaati ajarannya. Itulah yang pertama yang kembali perlu untuk diingatkan, terutama bagi generasi baru. Persatuan Islam, bagaimana menempatkan dan menyikapi cinta kepada Rasulullah secara proporsional dalam protokol syariah. Di dalam praktek Bapak Ibu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mencermati adanya ekspresi yang tidak sesuai dengan protokol syariah, yang kemudian beliau mengupas tuntas permasalahan ini, dan kemudian ditegaskan oleh orang tua dan guru kita di Persatuan Islam, terkhusus Tuan Hasan. Beliau menyampaikan gambaran bahwa di kalangan umat Islam menempatkan rasa cinta, yang pertama, rasa cinta berdasarkan panduan syariat. Maka rasa cinta yang demikian itulah yang disebut dengan masyru', cinta yang disyariatkan, cinta yang benar, cinta yang orisinil, bukan cinta yang palsu, bukan cinta imitasi. Maka di antara ketentuan syariat agar seseorang menjadi cinta, antara lain Nabi telah mengingatkan kita bahwa cinta kepada Nabi dengan mengikuti syariatnya adalah tanda kesempurnaan iman seseorang. Dengan ungkapan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih, tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih ia cintai dari apapun, termasuk dari kedua orang tuanya, sekiranya kedua orang tua tidak menjalankan ketentuan syariat Allah dan Rasul. Itulah yang disebut cinta sejati, cinta hakiki, cinta orisinal. Yang kedua, ada juga cinta yang campur sari, kalau bahasa orang cinta asih. Jadi cinta campur sari, terkadang memang rasa cintanya merujuk pada panduan, tetapi terkadang cinta karena kreasi insani. Maka cinta campur sari terkadang menggabungkan antara cinta yang sesuai syariat
dan cinta atas dasar rasa manusiawi. Maka lahirlah beberapa syariat, di satu sisi seperti sesuai dengan syariat, tetapi di sisi yang lain terkadang bertolak belakang dengan syariat. Misalkan, mana ada orang yang tidak mencintai keluarga Nabi. Semua umat Islam pasti sepakat bahwa mencintai Ahlul Bait itu adalah bagian dari pengamalan syariat. Tetapi pada saat memberikan batasan siapa Ahlul Bait yang dimaksud, maka mereka membuat batasan tersendiri. Sampai genetik Ahlul Bait yang harusnya mendapatkan rasa kecintaan sesuai dengan udzakirukum fi ahli baiti. Aku titipkan kepada kalian, aku ingatkan kepada kalian tentang Ahlul Baitku. Maka mencintai Ahlul Bait hakikatnya karena menjalankan rasa cinta kepada Nabi. Tapi siapa saja Ahlul Bait ternyata ada ekspresi insani, maka Ahlul Baitnya itu dibatasi. Yang harusnya banyak keluarga masuk, ternyata membatasi Ahlul Baitnya. Itu bahasa kita ada sentimen. Maka Ahlul Bait yang semua harus dicintai oleh umat Islam, ternyata karena sentimen kemudian terdepak dari lingkungan Ahlul Bait. Itulah contohnya cinta Syiah, menggabungkan cinta syar'i dan cinta campur sari. Maka ada rasa manusiawi yang masuk atas nama cinta Nabi, padahal itu disatukan. Yang ketiga, yaitu cinta yang sama sekali memang tidak nyar'i, tidak sesuai dengan syariah, maka dikategorikan sebagai cinta bid'ah. Cinta bid'ah ini Bapak Ibu, dilihat dari akar sejarahnya ada dua. Yang pertama tadi murni kreasi manusiawi tanpa ada peluang pintu, jadi campur sari. Yang kedua karena pengaruh dari agama kultur atau ajaran lain yang mengalami infiltrasi atau merembes ke kalangan umat Islam. Maka menurut para ulama, salah satu di antara cinta yang dipengaruhi oleh ajaran lain tidak menjadi genuine rasa cinta made in Islam, Maulid Nabi. Maka Maulid Nabi masuk kategorinya bahkan bukan campur sari, tetapi lebih terpengaruh justru oleh gerakan di luar Islam. Salah satu di antara contoh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga para ulama generasi berikutnya memberikan beberapa fakta. Sejak kapan Maulid Nabi menjadi sesuatu yang luar biasa? Padahal waktu itu beliau belum menjadi Nabi. Kelahirannya dianggap istimewa, bi'sahnya belum tentu dianggap istimewa. Maka kelahiran Nabi belum jadi Nabi, baru Muhammad. Ini yang pertama, tidak pernah ada. Dan siapa penggagas rasa cinta Nabi sampai memberikan perhatian terhadap peristiwa yang disebut dengan maulud milad atau maulid? Maka tidak akan pernah ada ditemukan di zaman Nabi. Padahal Nabi yang lebih tahu hari kelahirannya sendiri. Dua, tidak pernah ada dilakukan oleh para sahabat.
Paling tidak walaupun sahabat tidak mengalami kelahiran dengan Nabi, sahabat-sahabat senior ada yang mengetahui kapan Nabi itu lahir. Tetapi tidak ada penghususan sikap terhadap kelahiran itu. Begitu juga generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi sampai abad kedua Hijriah, 200 tahun, tidak pernah ditemukan adanya pengagungan hari kelahiran Nabi. Berarti selama 200 tahun inilah, dihitung sejak masa Hijriah Nabi, semua para ulama sepakat bahwa di dalam Islam tidak ada yang namanya Maulid Nabi. Itu adalah fakta sejarah yang tidak mungkin terbantah. Lalu kemudian kenapa ekspresi kecintaan ini lalu ada di kalangan kaum muslimin? Maka ada 3 versi yang menunjukkan bahwa kapan adanya ihtifal bi Maulidin Nabi. Satu, yang menyebutkan asal muasalnya oleh dinasti Fatimiyah yang memiliki akar hubungan yang kuat dengan gerakan Syiah dan Sufi atau tarekat. Maka kaum Syiah dan tarekatlah yang paling pertama mempopulerkan adanya ihtifal Maulid. Maka agar memiliki sebuah kekuatan dalam dakwah perlu mendapatkan dukungan kekuasaan. Karena dinasti Fatimiyah waktu itu di Mesir sedang jaya, sedang berkuasa. Salah satu di antara khalifahnya cenderung kepada Syiah dan tarekat. Maka diacarakan muludan itu oleh negara. Sejak saat itulah maka di kalangan kaum muslimin punya agenda tahunan hari-hari besar yang disebut dengan Maulid Nabi. Ini versi berarti muludan berangkat dari Mesir melalui upaya Syiah dan tarekat atau kaum Sufi. Yang kedua, penjelasan dari Imam Asyuti di dalam beberapa kitab, antara lain yang juga ditegaskan oleh Imam Ad-Dahabi. Imam Asyuti memberikan tambahan ilmu bahwa cikal bakal Maulid Nabi itu diperkirakan mulai muncul di abad ke-5. Persisnya hampir tahun 536. Sama walaupun bukan Fatimiyah, tetapi cikal bakalnya itu tak lepas dari gerakan Syiah dan tarekat. Salah satu yang paling dimungkinkan masuk jalurnya justru melalui para syah dari Persia. Kalau yang tadi di Mesir memiliki hubungan dengan Persia, kalau yang ini memang di Persia itulah yang menjadi cikal bakal. Sebab ternyata hubungan hari suci seseorang sejak asal muasal Persia yang beragama Majusi atau kaum Zoroaster memiliki tradisi yang kuat adanya penghormatan orang yang ditokohkan, orang yang disucikan. Maka dalam 1 tahun rata-rata hampir ada minimal 1 minggu pesta perayaan peringatan yang kemudian memberikan pengaruh dengan berbagai nama yang populer
di antaranya haul. Tetapi haul penekanannya bukan kepada kelahiran, tapi pada kematian dalam masa 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun teh kalenderna pinuh, ada hari kelahiran tokoh, ada hari kematian. Sampai hari ini bangsa Persia dan wujud gerakan Syiah Iran, saya kira hampir 350 per tahun hari raya tokoh, kelahiran dan kewafatan, sampai imam yang 12 sejak zaman Nabi Muhammad. Itu sebagai penguat fakta bahwa cikal bakal berasal dari mereka. Makanya hanya kaum Syiah yang paling banyak memperingati kaum tokoh. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalendernya tidak dibawa. Tadinya mau dipasang di sini biar orang cinta asih apal, ya ihtifal naon ya. Semua kalender itu penuh. Ini diantara gambaran salah satu benarnya yang disampaikan oleh para ulama ketika menghayati petunjuk Quran Sunnah, baik secara pedoman maupun dalam konteks praktek yang dibuktikan, dikuatkan oleh fakta-fakta sejarah, maka tak berlebihan sekiranya dari situ kita mendapatkan pelajaran berharga, khususnya menjadi tantangan dakwah kita kepada masyarakat tentang bagaimana merekonstruksi, membangun ulang, mewujudkan cinta tanpa harus dicegat rasa cintanya, tetapi ekspresi rasa cinta sesuai dengan ketentuan yang beliau gariskan. Ini menjadi tantangan dakwah dan edukasi bagi masyarakat, terutama masyarakat awam. Yang terakhir, karena sudah jam 7, yaitu pernyataan dari Tuan Hasan. Tuan Hasan memberikan pernyataan tegas dan insya Allah tidak pernah direvisi di Jamiah Persis sampai generasi sekarang di Dewan Hizbah. Hasan menyatakan kurang lebih kebiasaan maulid dengan membaca kitab berbahasa Arab dan dinyanyikan, umumnya kitab Al-Barjanji, bukanlah sunnah. Menurut Hasan, Islam datang untuk mencerdaskan, bukan untuk membodohi. Sedangkan membaca kitab tanpa dipelajari maknanya adalah membodohi. Membaca maulid dan meyakini akan mendapat pahala adalah bid'ah, karena tidak ada keterangan atau dalil. Meyakini kehadiran ruh Nabi dalam perayaan maulid dan berdiri saat membaca maulid dengan maksud menyambut kehadiran ruh Nabi adalah bid'ah. Semasa hidup pun Nabi melarang kaum muslimin berdiri untuk menghormatinya. Janganlah kamu berdiri menghormati aku sebagaimana orang-orang ajam atau non-Arab, sebagian mereka berdiri menghormati sebagian yang lain. Itulah Bapak Ibu pengantar kajian di sesi yang pertama, menempatkan kembali rasa cinta dan bersikap secara proporsional di dalam mencintai Nabi. Sebelum saya tutup, di sesi yang kedua ada fakta yang harus kita jawab seperti yang tadi disampaikan oleh orang tua kita, bahwa
bukti cinta kepada Nabi, berkomitmen terhadap sunnah. Sementara syariat telah mengajarkan bagi umat Islam bahwa umat Islam diwajibkan untuk menjaga kemuliaan agama dan pilar-pilar penopang eksistensinya. Agamanya, ajarannya, sumber ajarannya, kemudian pembawa panji syariatnya, yaitu nabi, ulama, dan para pendakwah. Menjaga semua itu bagian dari menjalankan syariat Allah dan petunjuk Nabi. Sebaliknya, Quran Sunnah mengingatkan akan ada sekelompok orang yang bersikap sebaliknya, yaitu memperolok-olok, menista, mempersekusi, menghakimi, menodai dinullah dan perangkat-perangkat pendukungnya, tak terkecuali menghina Quran dan Nabi. Maka perilaku demikian disebut istihza, istighfar, dan sukhriyah. Istihza itu yang disebut dengan memperolok-olok. Istighfar, meremehkan. Dan sukhriyah, melecehkan. Maka Quran mengingatkan bahwa pelecehan terhadap Islam, simbol Islam, Quran dan Nabi, bukanlah suatu kebetulan. Dan bukan pula hanya terjadi sekarang. Maka Quran mengingatkan rekam jejak dan akar penghinaan ini telah didokumentasikan oleh Quran. Yang secara umum Quran menggambarkan dua model. Pertama, pelecehan istihza, istighfar dan sukhriyah dengan model plesetan-plesetan. Maka di antara trendsetter pelopor menghina Islam dengan gaya plesetan adalah Yahudi. Saya yakin Bapak Ibu, terutama generasi baru di Cinta Asih ini, tidak asing dengan beberapa contoh plesetan model Yahudi yang diabadikan di dalam Quran agar kita semakin cermat menyikapi mereka. Ketika para sahabat mendapat perintah untuk menyambut seruan Nabi dengan ungkapan yaitu khittatun, seperti yang diungkap oleh Bani Israel kepada seruan Nabi Musa. Khittatun artinya adalah kami akan taat, berusaha untuk menjalankan seruan, tetapi mereka kemudian memplesetkan dengan khintotun, berilah kami gandum. Maka ini juga terjadi di zaman Nabi dengan kelakuan plesetan Yahudi. Ketika sahabat disuruh untuk ro'ina, yaitu kami penuhi panggilanmu, maka diplesetkan oleh Yahudi dengan ru'una, yaitu kenistaan bagimu, sebagai pelecehan kepada Nabi. Karena ro'ina
dipakai plesetan oleh orang Yahudi untuk menghina Nabi, maka para sahabat disuruh mengganti bahasanya dengan unzurna. Ini diantara contoh Bapak Ibu, bahwa yang disebut dengan istihza, sukhriyah atau istighfar, tidak ada yang baru, bukan ujug-ujug. Semuanya terencana secara panjang. Maka di antara modelnya adalah dengan plesetan, pelopornya adalah orang Yahudi. Banyak nanti di Quran. Kemudian di hadis kita dapatkan, yaitu ketika kita diajarkan untuk afsus salam, assalamualaikum, mereka memplesetkan dengan assalamualaikum, racun bagimu. Itu diantara contoh. Jadi yang disebut dengan menistakan Nabi tidak melulu membuat ajaran yang sama sekali baru, karena mereka juga bukan orang bodoh. Ari nyieun nu anyar mah katingali teuing, maka memodifikasi yang sudah ada. Ini tak ubahnya Bapak Ibu menyimpangkan umat Islam dengan memberikan racun pemikiran dan ajaran melalui hadis-hadis dhaif dan palsu. Penyebaran hadis dhaif dan palsu Bapak Ibu, jangan dibayangkan jonyeun hadis terlalu mudah terdeteksi. Tapi yang disebut gerakan pemalsuan hadis, yaitu memodifikasi hadis asli. Sehingga kata Abdullah bin Mubarak, hadis asli dari kami Madinah sejengkal, maka hadis yang palsu keluar dari Irak itu satu hasta. Jadi hadis asli Bapak Ibu masuk ke Irak, keluar dengan modifikasi. Itu diantara contoh. Maka berapa banyak hadis-hadis tentang maulid yang direkayasa. Salah satu di antaranya yang menyatakan man azzama mauludi, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, faqad ma'i fil jannah, sungguh dia akan bersama aku itu di surga. Siapa yang menyebarkan hadis ini, maka kembali ini adalah dari luar Islam. Itulah contoh Bapak Ibu yang dimaksud istihza model plesetan. Tidak langsung membuat, tetapi memodif. Dua, ada juga istihza, istighfar, sukhriyah itu bukan dengan plesetan, tetapi langsung secara terbuka, walaupun gayanya beda-beda. Ada yang dengan lisan, ada yang dengan tulisan, tak terkecuali termasuk karikatur di dalamnya. Maka semua ulama sepakat, kenapa para punggawa agama itu harus dijaga kemuliaan, bukan pribadinya, tapi korupsnya. Sebab menista para pejuang Islam bukan semata-mata menista pribadi, tapi menista Panji. Maka sekiranya Nabi dilecehkan, sama dengan menista agama. Jika para pengibar Panjinya seenaknya dinista, maka Islam tak akan lama tegak. Maka semua pengibar Panjinya harus dilindungi. Sampai akhirnya lahir kesepakatan para ulama, bagi pembunuh Nabi itu wajib dibunuh. Mengacu kepada dua kejadian. Satu, yaitu seorang sahabat Nabi yang buta. Dia punya hamba sahaya.
Maka hamba sahayanya hampir tiap hari melecehkan Nabi. Dari mulai peringatan sederhana dicarek kulisan ulah ngahina Nabi teu eureun sampai dikepret bibirna. Tak juga berhenti. Sampai akhirnya suatu saat sahabat Nabi yang buta itu mengambil pisau, menusuk kepada hamba sahayanya hingga tersungkur. Setelah tersungkur lantaran teu apal kanu lolong geus maot acan, bisi hirup keneh jo didengkek we gitu. Sampailah kepada Nabi berita ini, maka Nabi tidak menuntut kisos terhadap sahabat itu. Kejadian yang kedua yaitu dilakukan oleh wanita Yahudi yang secara terbuka menghina Nabi. Sudah diperingati secara lisan, secara tertulis, tengah gugu wae. Akhirnya seorang sahabat dia juga mematikan wanita Yahudi tersebut. Nabi pun tidak menuntut kisos. Maka dari dalil inilah menghina Nabi pantas dan layak mendapatkan hukuman. Dari mulai yang ringan hukumnya boleh dibunuh sampai wajib dibunuh. Sekali lagi, bukan Muhammadnya, tapi korps pengibar panji Islam itulah. Maka tentu tak sama menghina ulama, menghina dai dibanding dengan umat biasa. Bukan karena dirinya, diri nama sarua dahar sangu, tapi korpsnya yang harus dijaga biar orang tak seenaknya melecehkan. Cek bahasa cebuh cinta asimah entong dicowok gado Islam, wajib ditegakkan. Oke, maka sekali lagi itulah diantara bukti lamun cinta ka Nabi sok waktuna. Oke, udah kita si Presiden Perancis tong dibayar tong disesakeun irungna. Itu sampai kepada move gerakan dari para ulama boikot produk Perancis. Bu, nu soka Carrefour tahan heula. Nepi ka sadar si Macron. Bu, kayak produk kecantikan Garnier. Itu awaskeun heula, itu contoh. Cinta ka Nabi. Cinta ka Nabi boikot produk Perancis. Ta eta proporsional. Begitu. Nah, jadi kejadian di Perancis Bapak Ibu bukanlah hal yang baru. Hampir semua Pak pelecehan di dunia terutama lewat seni dengan alasan kebebasan berekspresi. Dua negara yang paling sering yaitu Perancis dan Denmark. Kejadian yang kemarin yaitu seorang guru geografi dan sejarah ngajar di sekolah. Sebelum kejadian ini yaitu karikatur terbitan karya orang Denmark mau dicetak ulang, Charlie Hebdo itu. Maka sang guru memperlihatkan kepada siswa alasannya kebebasan berekspresi. Ditingalikeun karya anu Charlie Hebdo itu yang telah dikecam oleh umat seluruh dunia. Harus dibekukan kantornya, mau dihidupkan lagi. Ditingalikeun. Maka atas perbuatannya kemudian dia meregang nyawa. Tetapi sang presiden bukan memberikan kecaman kepada sang guru sebagai pemicu aksi yang menimbulkan reaksi, tetapi malah membela dan tidak akan pernah mencabut aturan kebebasan berekspresi di Perancis. Inilah Bapak Ibu misdak
pembuktian benarnya Al-Quran dan As-Sunnah bahwa istihza, istighfar dan sukhriyah bukan kebetulan. Moal aya nu ngahina ka Islam, simbol-simbol Islam itu sebuah kebetulan. Pasti semuanya adalah bagian dari skenario. Karena apa? Tidak ada lain yang memicu kecuali Islamfobia, yaitu rasa kebencian yang sangat kepada Islam itulah yang tak akan pernah mengenal musim mereka untuk menista. Berarti ini semua harus semakin mengingatkan kita seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Undang, tong usum-usuman. Tah mereka mah teu usum-usuman, tidak mengenal musim, benci dan usaha yutfi'u nurullah. Urang nu yakin bener usum-usuman. Justru karena urang mah yakin bener, urang mah jangan terkena sindrom musim. Termasuk buktikan cinta kepada Nabi. Hari ini wibawa Nabi sedang ternoda. Maka disitulah pentingnya untuk bersikap tegas, tak terkecuali mendorong seperti yang disampaikan oleh PP Persis. Selain boykot produk Prancis, juga menekan pemerintah RI agar menekan perintah pemerintah Prancis sebagai bagian dari usaha memberikan penekanan agar kejadian ini tak berulang, tak seenaknya dipergunakan oleh sembarang orang. Tinggal yang terakhir, bagaimana prosedur pembunuhan. Nanti PC Pemuda akan mengutus utusan ke Prancis, Haji. Kayak di ongkosan ku Haji Didi pakai jas gitu. Kurang kaditu. Jadi ini contoh Pak, tantangan di depan mata yang demikian masif terbuka lewat media warani gitu. Kenapa kita tidak berani mengatakan? Sampai hari ini saya sampaikan kepada generasi baru khususnya di Persis, rek nyebut bid'ah wae urang maluak lieu. Batur sakitu habak di media, urang nepi ka sakapeung mah luak lieu. Maka terlalu enak musuh untuk merusak Islam, dikarenakan bukan musuh yang kuat, tetapi terkadang kita anu lemah, kita yang cuang cieu. Inilah diantara catatan-catatan sederhana, terutama bagi generasi baru. Da kalau untuk orang tua komo ibu menyebutnya, wah nu kieu mah tos kata rambul ku ibu mah. Ibu mah siap isuk pageto mau diengke-engke nyabunya untuk mau disesakeun irungna acan. Siap Bu? Siap, urang ka mana yuk? Urang ka Kedubes di Jakarta gitu. Siap Ustaz gitu. Begitu diajak teh, Ustaz ibu mah keur loba seuseun. Allahu Akbar gitu. Nah demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, terutama bagi generasi baru. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada pun guru, Ustadz Undang dan sesepuh dicinta asih ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sanes atah anjang, sanes agulku sibuk. Inilah yang dulu pernah diingatkan oleh orang tua dan guru kita, diajar sibuk untuk melanjutkan sedekah jariyah dan ilmun yuntafa'u bihi dari orang tua dan para guru kita, khususnya di lingkungan Kecamatan Batu Nunggal. Akhirnya waktu jua yang memisahkan kita, saya serahkan kembali ke penguasa forum. Terserah apakah sekarang kita langsung jangan pulang untuk show opos di Jalan Laswi, membawa produk Danone, produk Prancis. Danone digeleng ke mobil sebagai wujud dari protes produk Prancis, atau demo nate bari dahar Danone. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Al Ustaz Amin yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang telah Al Ustaz sampaikan
bisa menambahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang asli, bukan cinta yang campur sari, saur sada amin namanya. Karena cinta yang sebenarnya itu adalah kita melakukan apa yang kita cintai gitu kan. Tiga bapak ka ibu ka pungkur kan nuju bogoh kumaha Pak? Nuturkeun naon ku nu ibu resepnya. Beres Pak? Nya sami cinta ka Rasul ge kitu Pak. Yaitu dengan melakukan apa yang Rasul lakukan. Jangan melakukan apa yang di luar yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, mungkin dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Aya eta Pak? Kinten-kinten? Atau napi di remaja masjid aya? Para linter urang citasi. Aya nu bari ditaroskeun? Kintenna? Tah aya? Ieu aya nu lebet set ti WA. Namun sakedik melenceng saudara teh. Apakah beda antara perayaan kelahiran seseorang dengan kelahiran sebuah negara, daerah ataupun organisasi, dan apakah sama, terlarang atau bagaimana? Jadi kelahiran pribadi orang, lembaga, negara dilihat dari cikal bakal mah sama. Semuanya bukan berasal dari Islam, tetapi berasal dari luar Islam. Yang membedakan adalah keyakinan di dalam acara itu. Contoh, sejak kapan kemerdekaan RI jadi HUT? Tidak ada sejak dulu HUT RI tak ada. Itu yang menghutkan itu generasi kemudian. Sejak dulu itu hari kemerdekaan tak pernah pakai ulang tahun. Sebab yang pertama kali memerdekakan adalah para ulama. Makanya yang disebut dengan hari kemerdekaan itu tidak hura-hura. Kadienakeun nambut jadi balap kurupu. Itu kulantaran ahli masjidna terjadi panitia. Engke mah dirobah kembali ke asal hari kemerdekaan. Itu adalah betul-betul sebagai atas anugerah dan berkat rahmat seperti di pembukaan undang-undang. Maka engke mah panitia hutna teh ku ahli masjid kitu mengembalikan. Nah itu contoh. Jadi antara cikal bakal mah sami, latar belakang ada dari orang, tetapi dalam pelaksanaan dipengaruhi oleh keyakinan yang belum tentu sama. Satu di antaranya 17 Agustus itu pada asalnya boleh karena para ulama yang melakukan, tapi kemudian diambil alih oleh nasionalisme. Jadi we melenceng tina 17 Agustus kemerdekaan jadi Agustusan di bulan September gitu. Nya kapan Jumatan poe Kemis tuh gitu. Nah, jadi itu yang harus dipahami. Oke, dua, kelahiran seseorang orang tidak tahu, tapi ritualnya itu adalah bersumber dari orang lain. Moal bisa aya da abdi macana syukuran, bade namina syukuran, asalna tibatur, asal muasalna ada keyakinan. Kenapa diistimewakan hari itu? Dua, milad lembaga. Juga ada cikal bakal. Itu mah ayat dituna gitu. Betul-betul pengadaannya adalah ritual. Yang hilang itu seremonialnya beda. Dulu ritual dengan seremonialnya. Contoh, seseorang mendirikan satu rumah. Tanggal berapa? Maka dari mulai harus ada tanda. Apakah dengan janur kuning, mencita di hayam hidung, itu ada. Maka yang membedakan adalah seremonialna. Nu ayeuna mah mepeskeun kendi. Maka robah seremonial, robah casing tidak berarti menjadi berbeda. Karena inti pendiriannya itu adalah meyakini di hari itu memiliki khasiat atau keutamaan. Oke? Nah, sementara hari jadi, kegiatan, hari buruh, hari santri, teu aya hubungan dengan keyakinan seperti yang dilakukan. Maka jalan sehat, jalan santai teu aya hubungan dengan apa yang mereka
yakini. Jadi tolong dipilah, tidak digitik rata, tidak diperlonggar, tidak diperketat. Maka Ustadz Marsedek lah yang telah memberikan ilmu kita melalui parasit akidah untuk tahu latar belakang mana murni budaya, mana berkeyakinan agama. Itulah kuncinya. Begitu? Ya. Cukup? Sok atuh bacakeun langsung tidinya. Di era Ghazwul Fikri, pemikiran atau gerakan pembaharuan tentulah sangat penting. Namun bagaimana sikap kita saat berdakwah tentang pemikiran pembaharuan kita selalu dicap intoleran, Wahabi dan lain sebagainya, dan yang lebih ngerinya lagi dicap sebagai teroris. Ya. Jadi yang pertama, pembaruan itu menghilangkan sesuatu yang memang harusnya dihilangkan. Siga daki. Daki bukan bagian dari tubuh, maka menghilangkan daki itulah tajdid. Tapi kalau menghilangkan sesuatu yang harusnya jangan dihilangkan namanya tabdil. Seperti anggota tubuh, tangan bagian dari tubuh dileungitkeun tangan, lain pembaruan, eta mah namina tabdil bukan tajdid. Itu yang pertama. Jadi tajdid membersihkan benalu, bagian yang bukan darinya, sementara tabdil sebaliknya menghilangkan sesuatu yang harusnya dijaga. Nah, adapun tadi upaya Wahabi itu bagian dari tantangan. Apakah dengan disebut hei maneh Persis, cis gitu kan, hei maneh Wahabi, apakah mau semakin berkibar atau ngeliang? Jadi itu sekedar tantangan. Bahasa barudak ayeuna mah tes water itu teh, tes mental, cik dikitukeun rek mundur rek maju. Maka tidak pernah ada gerakan terorisme, istilah terorisme radikal ka non muslim, ka kafir mah tara aya. Mana sok aya teu? Teu aya. Padahal gerakan radikalisme ini adalah karakteristik yang sama orang-orang yang militan. Rekapir aya radikalisme, yaitu berpikir dan bertindak dengan mendasar, tapi tidak pernah ada disebutkan ke mereka, pasti ke umat Islam. Nah disebut teh sami, yaitu gerakan yang disebut stereotip, yaitu memberikan cap jelek, stigmatisasi orang supaya ngewa sakitu, mau pengaruh kana mencret mah. Nah jadi urangna kudu wani, semakin diteroriskeun teh sing atoh gitu. Berarti diperhatikeun. Ari kitu mah pemuda tampil eueuh nu nanyakeun acan tuh. Berarti teu dianggap. Diteroriskeun, oh berarti aya perhatian. Hatur nuhun ka intel teh. Tel hatur nuhun abdi tos diperhatoskeun gitu. Ira ngopi bareng gitu. Nah gitulah. Di antara ini bagian dari Ghazwul Fikri, perang opini, war, perang psikologi. Nguji apa? Nguji mental. Maka insya Allah kita tak akan mundur. Semakin disering terorisme kita akan maju. Karena bukan aparat yang berbahaya, tapi pihak ketiga yang memang benci menggunakan tangan aparat. Itulah yang harus terus kita bangun silaturahmi. Ajak ngopi we gitu. Dah ya. Ya karena waktu jua Bapak Ibu sanes kirang sono, terutama ka Ustad, ka sesepuh di Cinta Asih, pamugi simkuring dipaparin kakiatan utamina istiqomah kanggo miara jalan dakwah, nanjerkeun bebeneran, ngalajengkeun perjuangan para sesepuh sareng guru urang sadaya, khususnya di lingkungan Persis Batu Nunggal. Oge tong weleh ka Bapak Ibu, ka sesepuh, panginten tong pamengepret, terutama ka pemuda. Da pemuda mah tadi hangat-hangatai kotok, bisi tadi kececes, tapi insya Allah pemuda Batu Nunggal mah komo Cinta Asih tak akan mundur walaupun setapak, maju perut pantat mundur gitu. Ini yang disampaikan, mudah-mudahan dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan dulu bubar, momen langka harus terdokumentasi biar tercatat dengan tinta emas malaikat.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz Amin yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang Al-Ustaz sampaikan tadi memberikan semangat kepada kita untuk lebih memperdalam ilmu agama agar kita lebih bisa menempatkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya dengan cinta yang sebenar-benarnya. Mungkin sekian untuk acara kali ini. Namun sebelum ditutup atau sebelum kita pulang, dipoto terlebih dahulu. Mungkin sarang ibu-ibu nak. Sarang ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu dihandap. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.